perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Mula Warman. Nama saya Nurhaliza, NIM 1905106014. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempraktekkan tugas praktek saya, yaitu mata kuliah permainan futsal. Tema yang akan diangkat yaitu terkait dengan passing dan kontrol dalam permainan futsal. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian inti. Sebelum kita masuk pada bagian inti pada video pembelajaran saya pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum melakukan aktivitas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dilanjutkan dengan pemanasan. Pemanasan merupakan cara seseorang untuk membuat tubuhnya tidak kaku. Jadi tujuan dari pemanasan sendiri yaitu untuk meregangkan otot-otot agar terhindarnya dari cedera pada saat melakukan olahraga. Entah itu olahraga, semua olahraga itu memerlukan pemanasan, karena pemanasan itu sangat penting. Selain untuk meregangkan otot-otot yang kaku, pemanasan sendiri bertujuan untuk kita terhindar dari cedera. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan saya bahas terkait dengan passing dan kontrol dalam permainan futsal. Passing merupakan teknik yang ada di dalam permainan bola futsal sendiri, yang dimana passing ini kita menerima atau mengumpan bola kepada tim satu lawan kita. Nah, dalam passing permainan futsal sendiri terbagi menjadi 3, yaitu passing menggunakan kaki bagian dalam, passing menggunakan kaki bagian luar, dan yang ketiga adalah passing menggunakan punggung kaki. Selanjutnya adalah kontrol. Nah, kontrol sendiri dalam permainan futsal adalah kita menerima operan bola dan kita melakukan kontrol dalam bola tersebut. Kontrol dalam permainan futsal sendiri terbagi juga menjadi 3, namun ada yang lebih. Yang di sini saya akan paparkan terkait dengan kontrol menggunakan sol atau telapak kaki. Yang kedua ada kontrol menggunakan telapak kaki atau bagian dalam kaki. Dan yang ketiga ada kontrol menggunakan punggung kaki. Nah, tidak hanya itu, ternyata di dalam permainan futsal sendiri kontrol juga sering digunakan oleh para atlet, yaitu menggunakan dada dan bagian paha dalam tubuhnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemanasan terlebih dahulu. Oke, kita masuk materi yang pertama terkait dengan passing dalam permainan futsal. Sebelum saya memaparkan 3 teknik dalam permainan futsal, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian passing dalam permainan futsal. Passing dalam permainan futsal adalah teknik yang ada di dalam permainan futsal, yaitu kita mengoper bola kepada rekan satu tim kita. Yang pertama ada mengoper bola menggunakan kaki bagian dalam. Pada saat kita hendak melakukan operan kepada teman kita menggunakan kaki bagian dalam, pastikan posisi badan lurus, pandangan ke depan, kaki untuk menumpuh ada di
samping bola agak ditekuk sedikit dan kaki untuk menendang berada di belakang. Dan pada saat kita ingin melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam, pastikan kita sudah melihat rekan yang akan kita oper bola tersebut, lalu lakukanlah teknik mengoper bola dengan menggunakan kaki bagian dalam dengan benar dan tepat. Seperti selanjutnya kita masuk ke passing yang terakhir, yaitu adalah passing menggunakan punggung kaki, yang dimana passing menggunakan punggung kaki sendiri hampir sama juga posisinya dengan teknik passing yang pertama dan kedua tadi. Namun yang agak membedakan, pada saat kita melakukan passing bagian punggung kaki, pastikan kaki yang ingin menendang pas di bagian bola atau bagian tengah. Tujuannya adalah pada saat kita ingin menendang, bola tidak melambung. Jadi paskan seperti ini. Oke. Oke. Untuk materi yang kedua, kita masuk ke materi terkait dengan kontrol dalam permainan futsal. Sebelum saya memaparkan teknik kontrol dalam permainan futsal, saya memaparkan terlebih dahulu apa sih itu kontrol dalam permainan futsal. Kontrol dalam permainan futsal adalah menerima bola dari tim satu tim kita, yang dimana kontrol sendiri terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada kontrol menerima menggunakan telapak kaki, kontrol menggunakan kaki bagian dalam, dan kontrol menggunakan punggung kaki. Namun tidak hanya 3 itu, ada juga beberapa kontrol yang sering dilakukan oleh pemain futsal. Salah satunya adalah kontrol menggunakan paha, dan ada juga menggunakan kontrol menggunakan dada. Oke, langsung saja saya akan melakukan teknik yang pertama, yaitu kita melakukan kontrol menggunakan telapak kaki. Nah, telapak kaki sendiri terbagi menjadi 2, yaitu telapak kaki yang dimana telapak kaki ini bisa disebut juga dengan sol, atau menerima kontrol menggunakan telapak kaki bergerak atau diam. Yang pertama adalah kontrol menggunakan telapak kaki seperti ini. Nah, ini yang ambil adalah langsung telapak kaki. Yang membedakan sol dibagi menjadi 2 juga, yaitu sol bergerak dan sol diam. Kalau sol diam itu seperti ini, telapak kaki langsung mengambil diam. Sedangkan kalau sol bergerak, pada saat kita melakukan kontrol menggunakan telapak kaki, sol bergeraknya seperti ini. Kita gerakan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kontrol menggunakan kaki bagian dalam, yang dimana kontrol menggunakan kaki bagian dalam, yaitu kontrolnya langsung menggunakan
Sekian dari praktek pembelajaran permain futsal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya jaya jaya.